Halo sahabat Michael, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Katesar dan ini adalah sebuah cerita yang sangat luar biasa. Di sebuah daerah itu tempat pertempuran. Pertempuran yang sangat luar biasa antara dua pasukan besar. Pasukan yang pertama yaitu pasukan Raja Talut. Lalu pasukan yang kedua, seorang penjajah yang sangat ganas dan kejam. Dia bernama Jalut. Nah, sahabat Michael, pertempuran itu sudah selesai. Tapi tinggal menyisakan beberapa pasukan. Pasukan Raja Talut tinggal beberapa panglimanya. Lalu pasukan si Jalut tinggal beberapa pasukannya. Waduh. Lalu Raja Talut berpikir, aku harus bagaimana nih biar pertempuran ini benar-benar selesai. Lalu Raja Talut berseru kepada pasukannya. Hei pasukan, barang siapa yang bisa berani maju ke depan menantang si Jalut untuk bertempur, duel hanya berdua, ya. Maka kalau menang aku akan hadiahkan setengah dari kerajaanku dan aku akan nikahkan sama putriku yang cantik, Nikial. Wah, apakah ada dari pasukan Raja Talut yang berani maju ke depan dengan hadiah seperti itu? Tidak ada teman-teman. Tidak ada sahabat Michael. Kecuali satu orang. Dari belakang. Dia tampak mengacungkan tangannya. Saya! Dia lari ke depan. Saya akan menantang si Jalut untuk berduel. Aku berani. Dan siapakah itu teman-teman? Siapakah itu sahabat Michael? Dia adalah sang nabi kita, Nabi Daud alaihissalam. Beliau waktu itu masih remaja, belum diangkat jadi nabi. Tapi beliau sudah punya keberanian yang sangat luar biasa. Padahal di pasukannya dia tuh hanya cadangan, bukan pasukan utama. Tapi yang satu-satunya maju ke depan berani menghadapi Jalut hanya Daud alaihissalam. Lalu seketika itu juga Daud berhadapan dengan si Raja Jalut. Jalut itu bengis banget. Dia itu ya giginya cuma satu. Matanya dua. Ya iyalah matanya dua ya. Kepalanya botak setengah, lalu setengahnya lagi gondrong. Dia itu sangat bengis. Kalian jangan mau dekat-dekat sama dia ya. Oh, aku Jalut. Siapa di antara kalian yang berani menantang aku? Kamu siapa? Kamu siapa? Oh, aku Daud. Aku akan menantangmu berduel. Kecil-kecil kayak gini berani menantang aku? Ayo! Aku siap. Wah! Jalut mengeluarkan pedangnya yang sangat besar. Zwing, 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 zwing. Ayo Daud, kamu punya apa? Aku cuma punya ini. Ketapel. Aku yang besar dengan ketapelmu yang kecil ini. Ini ibaratkan gajah melawan semut. Ayo sini kalau berani. Wah, saat itu juga pertempuran dimulai. Duel antara Daud alaihissalam dengan si Jalut. Kuis, swing, 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 swing. Kebasan-kebasan pedang Jalut itu dihindari oleh Daud alaihissalam. Dan pada satu ketika Daud melihat sebuah peluang, maka dia melemparkan ketapelnya dan batunya tepat mengenai. Belum kena, sabar ya. Sabar dulu. Kan kita lagi Ramadan, makanya harus sabar. Buruan. Oh iya. Oh. Jalut pun terubuh dan dia akhirnya dikalahkan oleh Daud alaihissalam. Semua pasukan bersorak, Daud. Dan Raja Talut saat itu sangat bangga kepada satu pasukannya ini. Maka ketika itu akhirnya Daud diangkat menjadi seorang raja dan dinikahkan dengan
putrinya yang cantik bernama Mikial. Dan itu dia cerita keberanian seorang Daud alaihissalam. Semoga keberaniannya menular sama kita semua ya. Semoga bermanfaat dan ceritanya selesai. Wow, keren banget. Thank you ya Kak Tesar ya. Halo, sama-sama Mike. Iya. Gimana nih? Pasti sahabat di rumah juga sangat familiar atau kenal banget dengan ceritanya kan? Cerita yang barusan kita dengar ini pasti tahu banget. Ceritanya bagus dan syarat makna. Tambah membuat Sabtu pagi ini tambah ceria meskipun bulan Ramadan harus lebih semangat dan juga penuh warna ya Kak Tesar ya. Karena sesuai dengan topik kita kali ini yaitu warna-warni Ramadan dan Anda kembali menyaksikan Baik Acara luar biasa aman di rumah. Nanti kita akan ngobrol sama Kak Tesar Wardana dan boneka-boneka lucunya. Siap. Tapi kita lihat dulu yang satu ini. Tesar Tresna Wardana adalah seorang dalang boneka atau yang lebih dikenal dengan Puppeters. Penampilan pria kelahiran Sumedang, Jawa Barat 15 November 1980 ini selalu menghibur anak-anak lantaran aksi lucunya bersama boneka. Tapi, ia bukan sekedar mendongeng. Bapak bagi dua anak ini juga menyisipkan cerita-cerita Islami di setiap penampilannya. Mulai dari kisah para nabi, kisah sahabat nabi, hingga cerita tentang hari kiamat. Di saat virus corona mewabah, Tesar yang tergabung dalam komunitas Ayo Dongeng Indonesia tak berhenti menghibur anak-anak. Hanya saja kali ini, ia menghibur lewat media sosial. Nah, Kak Tesar, langsung aja yuk kita ngobrol. Terima kasih buat waktunya nih. Wah, Kak Tesar semangat tadi ya mendongengnya. Iya. Tapi semangatnya ini harus sampai keringetan ya. Iya. Maaf nih. Gak apa-apa. Tapi idenya dari mana sih dan tujuannya apa sih membawakan cerita-cerita Nabi dengan media boneka gitu? Itu basic kami sebenarnya puppeteering gitu. Jadi bagaimana kami dalam puppeteering itu bisa disatukan dengan storytelling. Seperti itu. Nah itu idenya awalnya dari situ. Dan sebenarnya sudah banyak yang melakukan itu, namun kebanyakan puppeteering, bermain bonekanya itu memang bermain untuk gimmick saja. Nah ini kami menawarkan, saya salah satunya adalah memakai boneka ini, menggunakan boneka sebagai media ilustrasinya, ilustrasi dari dongeng itu sendiri. Dia menjadi bisa peran apa aja. Misalnya si Jojo ini, aku bisa jadi peran pokoknya yang cakep-cakep lah, pangeran. Enggak, kamu kan pernah jadi buto hijau. Aku warnanya aja nggak hijau, ada yang hijau jadi buto hijau. Kadang-kadang suka maksa nih orang-orang ini. Saya nggak tahu lah, Kak Mike lah. Saya jadi apa aja bisa lah. Ini siapa namanya nih? Aku Jojo. Oh Jojo, salam kenal Jojo. Salam kenal Mike. Nah, Kak Tesar, kalau bawain kan tadi udah banyak peran ya. Tadi ada Jalut sama Daud gitu ya. Nah ini kan bawa-bawa cerita Nabi itu kan pasti ada korelasinya sama sejarah kan Kak Tesar ya. Ini bagaimana tuh membuat itu mudah dicerna sama atau diserap sama anak-anak? Kan pasti harus ada fakta sejarahnya, lalu diturunkan dengan bahasa anak-anak kan keseharian gimana tuh? Betul. Pertama, nggak usah takut untuk menceritakan kisah-kisah Nabi. Kalau salah pun ya kita selalu minta ampun lah sama Allah ya kalau misalkan kita yang kurang. Tapi kita harus selalu belajar mana fakta yang sebenarnya. Yang fakta sebenarnya kita berikan, detail-detailnya ini kita boleh mengembangkannya selama tidak menurunkan derajat dari karakter itu sendiri. Itu saja sih. Oke. Jadi artinya kalau mendongeng ini juga dipakai ampuh gitu ya untuk mengajarkan hal-hal baik ya. Pesan-pesan moral buat anak-anak ya? Betul, itu pasti. Karena itu akan memicu imajinasi anak-anak ya. Dan penggunaan boneka tadi itu lebih memudahkan mengilustrasikan ceritanya itu tersebut. Nah, sekarang boleh dong. Sambil ini teman-teman atau sahabat-sahabat di rumah lagi menjalankan ibadah puasa, boleh lagi dong cerita. Sekali lagi, Kak Tesar Wardana. Yeay! Di suatu hari, di sebuah perkampungan yang begitu nyaman, air mengalir dari atas gunung, menyusuri sungai, melewati kampung tersebut.
Lalu tapi kampung ini nggak kampung sederhana, ini kampungnya kampung yang berteknologi tinggi. Listriknya dari tenaga surya, internet sudah masuk, udah bisa wifi-an. Nah, lalu anak-anaknya senang bermain. Ada yang bermain kelereng, ada yang bermain gadget gawai. Mereka bermain apa ya? Lalu tiba-tiba ada seorang anak yang baru pindah dari kampung di sebelah timur jauh dari sana ke kampung yang satu ini yang ada di sebelah barat. Nah, anak itu bernama aku Ben. Kamu, aku boleh kenalan nggak? Aku Ben dari kampung dari timur sana jauh banget. Kita boleh kenalan tak? Ya tak. Nah, Ben saat itu anaknya ceria dan energik. Dan dia sangat semangat sekali bergaul. Dia senang sekali bergaul. Dan dia ketika masuk ke kampung yang baru, pengennya perkenalan. Aku Ben. Nama kamu siapa? Aku Ben. Nama kamu siapa? Hah? Nama kamu siapa? Sebentar ya. Aku benerin dulu hidupku. Nah, terlalu semangat. Tapi ternyata teman-teman, anak-anak yang sedang main, Ben waktu itu sedang melihat anak-anak yang sedang main kelereng. Aku nggak punya kelereng, kamu punya kan kelereng? Aku nggak mau bagi sama kamu. Kamu orangnya aneh, anak aneh. Masa kulitnya gelap terus rambutnya keriting gitu? Nggak, aku nggak mau main sama kamu. Aku nggak mau main sama kamu. Dadah. Nggak ada yang mau main sama aku. Ada anak yang satu lagi ke sana. Aku Ben, nama kamu siapa? Nah, anak yang satu ini yang dihampiri oleh Ben namanya Ali, seorang anak yang soleh. Aku Ali, kamu siapa? Aku Ben. Kamu mau kenalan sama aku? Boleh. Aku Ali, kamu Ben ya? Iya, aku Ben. Senang kenalan sama Ben. Senang kenalan sama Ali. Kamu lagi main apa? Aku lagi main pasir. Aku boleh ikutan? Boleh. Ayo kita main. Akhirnya semenjak itu Ali dan Ben menjadi seorang sahabat. Sampai satu ketika ada pengumuman dari ketua RT. Nggak ada kayak gitunya ya ketua RT ya. Perhatian. Saat ini sudah diberlakukan yang namanya PSBB ya. Maka dari itu kepada semua warga tidak boleh ada yang bermain, bekerja, dan berkerumun di luar rumah. Gitu kata Pak RT. Semua pada kaget. Akhirnya Ali dan Ben pun kembali ke rumah masing-masing. Sampai sekian lama, ternyata sudah berbulan-bulan. Mereka tidak pernah bermain di luar lagi. Ben berpikir, gimana ya? Aku harus ngapain ya biar bisa main sama teman-teman? Aku tahu. Ayahku kan punya gawai. Aku pinjam sebentar saja, 10 menit. Aku mau main monopoli online. Ya, aku ajak kali ya. Ini dia. Ali. Ini HP ceritanya nih. Ali. Kita main monopoli yuk. Iya, ayo. Nih. Loh, siapa ini yang masuk? Ada temanku yang lain di kampung. Halo Tommy. Halo Ali. Kamu mau main monopoli sama aku? Iya, aku bosan di rumah. Ya udah, kita main ya. Semuanya akhirnya main di rumah, tapi menggunakan gawai secara online. Tapi tidak boleh lama-lama ya teman-teman. Tetap jangan sampai melupakan ibadah, melupakan belajar. Karena di rumah pun kita harus selalu belajar. Ya belajar bersama ayah dan bunda tentunya. Nah, itu dia. Akhirnya Ben bersama teman-temannya bisa bergaul dengan siapapun. Tidak mengenal kulit, tidak mengenal suku, tidak mengenal agama. Semuanya berbahagia. Walaupun harus di rumah masing-masing. Dan semoga bermanfaat ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seru ya sahabat di rumah ya. Usai jeda pariwara juga akan hadir badut yang berdakwah. Penasaran? Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Mangga Canda luar biasa aman di rumah. Tadi uangnya berapa? 10.000 rupiah.
Nah, karena dia ikhlas, maka Allah akan menggantinya lebih dari 10.000. 1, 2, 3. Wah, jadi